Kepolisian sektor Babelan Bekasi terus memeriksa sejumlah saksi terkait kasus aksi bakar massa yang menewaskan Muhammad Al-Zahra alias Zoya alias Udin. Salah satu saksi dalam aksi pembakaran bernama Aman menjalani pemeriksaan di Kepolisian sektor Babelan Bekasi selama 5 jam. Ia menyebut aksi massa diduga dipicu karena kerap terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Kekesalan warga dilampiaskan dengan melakukan aksi main hakim sendiri. Meski sejumlah petugas diterjunkan ke lokasi kejadian, namun amuk massa masih tidak terbendung. Hingga kini polisi telah memeriksa 2 orang saksi terkait kasus tersebut. Katakan geramnya masyarakat, tapi kan kita juga nggak tahu bahwa itu belum tentu masyarakat Muara Bakti dan sekitarnya, karena memang itu lintas. Untuk ke Karawang dan Muara Gembong, lintasnya bisa lewat Muara Bakti. Keluarga Muhammad Al-Zahra alias Udin meminta polisi untuk segera menangkap orang yang telah main hakim sendiri terhadap Udin hingga meninggal dunia. Pihak keluarga meyakini Udin bukanlah pencuri. Rumah Muhammad Al-Zahra alias Udin atau Zoya terletak di Desa Cikarang Kota, Bekasi, Jawa Barat. Di rumah yang ia tempati bersama istrinya Siti Jubaidah itu masih terlihat sejumlah peralatan elektronik yang akan diperbaiki. Keluarga mengenal Udin sebagai orang yang taat beribadah. Ia berpamitan kepada sang istri pada Senin lalu untuk mengantarkan alat pengeras suara kepada pelanggannya di wilayah Babelan, Bekasi. Siti Jubaidah mengetahui sang suami tewas dibakar massa dari Kepolisian sektor Babelan. Jenazah Udin telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Lemah Abang. Walaupun seumpamanya suami saya emang bersalah melakukan pencurian itu, tapi kan nggak harus sampai dianiaya atau dibakar hidup-hidup seperti itu kan. Dia kan manusia, bukannya hewan. Iya, seharian almarhum dia jadi imam musola di sini, Pak. Ya sekalian sama keluarga, lingkungan baik, sama warga-warganya pun sampai nggak percaya seperti itu, Pak ya. Siti Jubaidah masih terpukul setelah mengetahui peristiwa yang menimpa suaminya. Keluarga berharap polisi dapat menangkap orang yang menghabisi Udin. Dedy Beben, Bekasi. Peristiwa main hakim sendiri dengan cara membakar seorang pria yang diduga mencuri terjadi di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa petang. Pria yang diketahui bernama Muhammad Al-Zahra alias Udin diduga mencuri pengeras suara di salah satu musola di Desa Hurip Jaya, Bekasi. Warga yang mengetahui kejadian ini kemudian mengejar Udin. Setelah tertangkap massa, ia lalu dikeroyok dan dibakar hingga tewas. Udin adalah tukang servis alat elektronik. Dari tangannya polisi menemukan 3 unit pengeras suara, salah satunya milik musola yang hilang itu. Fenomena aksi main hakim sendiri semakin meresahkan. Peristiwa main hakim sendiri dengan cara membakar seorang pria yang diduga mencuri terjadi di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa petang. Apa gejala yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dan bagaimana mengantisipasinya? Kami membahasnya kali ini dengan Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam, Bang Reza. Selamat malam Mas Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Reza, melihat apa yang terjadi di Bekasi, menurut Anda gejala apa yang terjadi di masyarakat ini? Di ruang publik, termasuk di layar kaca CNN, saya tidak punya pilihan untuk mengatakan bahwa ini salah. Walau bagaimanapun, ini tetap harus dianggap sebagai sebuah tindakan yang salah. Tinggal lagi kompleksitas masalahnya yang harus kita iris sesama mungkin agar kemudian kita bisa menemukan solusi ke depannya. Saya khawatir bahwa peristiwa yang sedang kita perbincangkan ini adalah sebuah wujud ketika masyarakat merasa, saya garis bawahi betul, ketika masyarakat merasa bahwa seolah-olah hukum itu tidak hadir. Kalaupun hukum itu dianggap hadir, namun dirasa tidak cukup efektif untuk memberikan solusi. Bahkan andaikan hukum dianggap hadir dan memberikan solusi, namun solusi yang diberikan itu tidak memenuhi prinsip equity. Misalnya tidak tebang pilih, tidak diskriminatif, dan seterusnya. Nah sayangnya, ketika hukum dirasakan tidak efektif atau tidak hadir sedemikian rupa, ternyata masyarakat mengambil inisiatif atau prakarsa untuk menciptakan hukum mereka sendiri, untuk membangun rasa aman mereka sendiri, untuk membangun ketertiban itu sendiri. Namun justru dengan cara-cara yang sesungguhnya melanggar hukum itu sendiri. Jadi memang sangat ironis, dan ironi macam inilah yang dalam khazanah psikologi forensik disebut sebagai vigilantisme. Orang kita menyebutnya sebagai aksi main hakim sendiri.
Ya, Bang Reza, tapi dalam konteks yang terjadi di Bekasi ini, mereka kan berargumen bahwa sudah sering terjadi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah tersebut begitu. Ketika apa sebenarnya yang menjadi ukuran? Dengan asumsi sedemikian rupa maka semakin kuat pernyataan saya barusan bahwa setelah berulang kali wilayah tersebut menjadi tempat terjadinya aksi kejahatan, tapi kenapa kemudian seolah-olah hukum tidak hadir di sana? Kenapa aksi kejahatan tidak kunjung berhasil dihentikan? Ketika hukum kemudian dirasa tidak hadir di ruangan tersebut, dengan kata lain ketika di lingkungan tersebut seolah-olah vakum dari hukum, maka ya akhirnya masyarakat menciptakan hukum mereka sendiri untuk memastikan bahwa lingkungan mereka menjadi lebih aman daripada sebelumnya, untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan di daerah sana akan kemudian mengalami atau menerima resiko atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Baik. Namun sekali lagi dengan cara-cara yang sesungguhnya melanggar hukum itu sendiri. Baik, apa itu bisa disebut menjadi faktor tunggal sehingga kemudian ketidakhadiran hukum, walaupun hadir, apakah itu equity seperti yang Anda sebutkan tadi, apakah itu hanya menjadi faktor tunggal? Ataukah memang ada benih-benih kekerasan di masyarakat yang mudah saja melampiaskan, baru kemudian berpikir ulang setelah kejadian terjadi? Mas Indra, mari kita jujur bersama bahwa sesungguhnya aksi main hakim sendiri atau vigilantisme sesungguhnya bukan hanya kali ini terjadi. Dalam rentang sejarah Indonesia, aksi-aksi main hakim sendiri, baik dari yang skala kecil hingga yang skala besar, itu sudah terjadi sangat sering. Barangkali dari perspektif sosiologi kita bisa perluas diskusi dengan mengatakan inilah gambaran getir ketika masyarakat mengedepankan keguyuban mereka. Dan keguyuban adalah salah satu ciri khas masyarakat kita. Masyarakat mengandalkan atau mengedepankan keguyuban mereka untuk mengatasi masalah. Namun sekali lagi, keguyuban mengatasi masalah dengan cara yang salah. Kemudian dari perspektif psikologi kita bisa katakan ketika individu sudah masuk ke dalam sebuah setting massa, bukan kelompok ya, ketika individu sudah masuk ke dalam setting massa, maka yang bekerja sesungguhnya adalah psikologi massa, bukan lagi psikologi individu per individu. Dan ketika psikologi massa yang sudah bermain di situ, maka akan terjadi dua hal. Pertama, pergeseran resiko, bahwa saya meyakini bahwa saya tidak akan menerima konsekuensi apalagi resiko buruk atas perbuatan yang saya lakukan. Dan pada saat yang sama, yang kedua, terjadi pergeseran rasa tanggung jawab, bahwa betapapun saya melakukan kesalahan, betapapun saya sudah melanggar hukum, tapi niscaya ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab daripada saya. Pupusnya rasa ketakutan akan resiko atau konsekuensi disertai dengan bergesernya rasa tanggung jawab, itulah yang membuat orang-orang kemudian bertindak sekendah hati. Karena lagi-lagi mereka merasa bahwa yang saya kerjakan adalah sebuah kebenaran yang tidak akan mendatangkan konsekuensi hukum, tidak akan mendatangkan resiko buruk terhadap saya. Tapi kalau dalam situasi psikologi massa seperti itu, boleh percaya boleh tidak, tidak ada perbedaan antara orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan rendah, orang yang status sosial ekonominya di atas dengan orang yang status sosial ekonominya di bawah. Karena sekali lagi yang bermain adalah psikologi massa. Oke, menyinggung soal psikologi massa itu, soal main hakim sendiri ini mungkin saja kemungkinan juga bisa dilakukan seorang individu begitu ya. Kalau katakanlah tidak percaya, kalau memang faktornya adalah tidak percaya pada hukum karena hukum itu jarang hadir atau tidak hadir, kalaupun hadir tidak equity begitu. Nah, itu ada kemungkinan juga bisa main hakim sendiri dilakukan oleh seorang individu. Tetapi apakah mungkin Bang Reza sebenarnya yang terjadi ini karena memang faktor rame-rame tadi, ada istilah kalau rame-rame kesannya bisa menjadi lebih beringas, ataukah kalau memang faktor hukum, maka individu sendiri pun bisa juga melakukan main hakim sendiri? Sesungguhnya sangat banyak sekali telaah yang bisa kita kenakan ke dalam peristiwa semacam ini, Mas. Saya juga ingin bisa saja letakkan ke atas meja bahwa ini barangkali sebuah contoh nyata bagaimana teori frustrasi agresi bermain. Bahwa ketika masyarakat sudah merasa putus asa, kami tidak terlindungi, kami tidak terjaga, kami saban hari mengalami viktimisasi, kami saban hari diincar oleh pelaku kejahatan. Frustrasi, maka frustrasi akan berlanjut dengan agresi. Tinggal lagi agresi akan disasar kepada orang-orang yang dianggap lemah. Dalam kasus ini, orang yang dianggap lemah adalah orang yang diduga sudah melakukan pencurian tersebut. Namun Mas Indra, saya pikir kita juga harus proporsional untuk tidak serta-merta mengatakan bahwa ini akibat hukum tidak hadir. Hukum dirasakan tidak hadir karena seolah-olah menimpakan semua kesalahan atau permasalahan pada teman-teman di lembaga penegakan hukum. Betul. Saya pikir kita harus proporsional juga. Kalau kita bicara bahwa masyarakat ingin terlayani, masyarakat ingin terlindungi, maka kebutuhan semacam ini secara realistis harus kita hitung-hitung dengan
perbandingan antara jumlah masyarakat dengan jumlah personil kepolisian. Nah, Faktanya sampai hari ini saya pikir jumlah atau rasio perbandingan antara jumlah personil polisi dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani itu masih belum sungguh-sungguh seimbang. ideal. Ya. Satu teori misalnya mengatakan bahwa satu personil polisi idealnya melayani atau melindungi sekitar 200 sampai 300 orang. Itu baru sekedar bicara tentang perbandingan jumlah. Kita belum bicara tentang kompleksitas masalah. Apakah sebetulnya situasi Indonesia hari ini lebih mengecam, lebih mengancam daripada sebelumnya? Kita juga belum masukkan variabel seberapa jauh sesungguhnya kualitas relasi antara polisi dengan masyarakat. Jadi tidak melulu bicara soal angka, tapi sekali lagi yang ingin saya katakan, kita juga harus mawas diri. Bahwa terciptanya situasi semacam ini tidak semata-mata disebabkan oleh satu faktor saja, termasuk faktor otoritas penegakan hukum saja. Tapi ada faktor yang juga bermain di masyarakat itu sendiri. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Jagat dunia maya beberapa hari terakhir ini dihebohkan video viral aksi main hakim warga di Bekasi yang membakar seorang pria yang diduga mencuri di musola. Selain memburu pelaku pembakaran, polisi kini juga mengejar penyebar video atas indikasi melakukan penyebaran kebencian dan adu domba. Sisa jelaga di saluran drainase di Babelan, Bekasi, Jawa Barat ini jadi saksi sebuah peristiwa keji. Di sini seorang pria bernama Muhammad Al-Zahra alias Udin atau Zoya yang diduga mencuri pengeras suara di sebuah musola tewas dibakar massa. Seorang saksi mata mengatakan situasi saat itu membuat mereka yang melihat tidak mampu mencegah amuk sekelompok orang yang main hakim sendiri itu. Dia namanya mukulin, yang nggak sanggup, akhirnya sampai di sinilah terjadi orang itu sampai yang terkapar, dan terkapar udah makin banyak terus. Oh ini ya manusia-manusia yang kita orang tahu siapa-siapanya, sehingga tahu ada api bisa dibakar. Saya tega amat orang kayak gitu. Warga dunia maya pun langsung merespon video peristiwa yang terjadi Senin lalu itu. Beragam tanggapan muncul di media sosial, termasuk yang menyebut aksi main hakim sendiri ini salah sasaran. Namun, tudingan netizen dibantah polisi. Setelah memanggil 3 saksi dan menyita 3 pengeras suara sebagai barang bukti, polisi menyatakan dugaan pencurian terhadap korban yang tewas dibakar benar adanya. Selain mengejar pelaku pembakaran, polisi juga tengah memburu 3 pemilik akun media sosial dengan dugaan penyebaran ujaran kebencian. Kita sudah mengetahui identitas siapa penyebar dari informasi ini. Untuk itu saya mohon kepada yang bersangkutan menghentikan kegiatan-kegiatan seperti ini dan tolong untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu apabila hendak membroadcasting hal-hal yang tertentu. Sementara itu keluarga Udin di Cikarang, Kota Bekasi hingga kini belum bisa menerima kenyataan. Menurut sang istri, almarhum terakhir berpamitan mengantar pengeras suara ke pelanggan di Babelan. Semasa hidupnya, almarhum memang berprofesi sebagai tukang reparasi alat elektronik. Walaupun seumpamanya suami saya emang bersalah melakukan pencurian itu, tapi kan nggak harus sampai dianiaya atau dibakar hidup-hidup seperti itu kan. Dia kan manusia, bukannya hewan. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku aksi main hakim sendiri yang menewaskan Udin. Almarhum yang sudah dimakamkan di TPU Lemah Abang ini meninggalkan istri dan 2 anak. Salah satunya masih dalam kandungan. Dedi Beben, Bekasi. Ya, kalau kita dengar pernyataan dari sang istri begitu Bang Reza ya, kalaupun mencuri juga tidak harusnya dianiaya atau seperti hewan begitu. Tadi kurang lebih seperti itu pernyataan dari istri korban aksi main hakim sendiri ini. Tapi yang ingin saya tanyakan begini Bang Reza, ketika seseorang sampai begitu sadis melakukan sebuah aksi, apakah itu kemudian memang rasa tega itu sekejap hilang karena psikologi massa tadi, ataukah memang sifat sadistisnya dari awal memang sudah ada dari seseorang yang ikut-ikutan melakukan aksi main hakim sendiri ini? Pertanyaan Mas Indra, pertanyaan klasik Mas, yang sudah dijawab oleh psikologi sejak ratusan tahun silam. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kekerasan itu sifatnya instinktif? Apakah kekerasan itu sifatnya kodrati? Apakah kekerasan itu adalah sesuatu yang dibawa oleh manusia sejak lahir di muka bumi? Jawabannya ya, betul. Setiap orang, termasuk Mas Indra dan saya, punya potensi perilaku kekerasan, punya agresivitas, punya insting thanatos,
punya dorongan untuk menghancurkan agar tidak dihancurkan. Tapi ternyata tidak semua orang yang memiliki insting semacam itu lantas melakukan tindakan kekejian. Jadi sesuatu yang sifatnya kodrati tidak serta-merta teraktualisasi, itu yang ingin saya katakan. Dengan demikian kita tidak semestinya terkunci pada pemikiran bahwa setiap orang niscaya terlahir sebagai makhluk dengan potensi kesadisan, dengan bakat kekejian yang luar biasa. Anggaplah demikian, tapi sekali lagi yang membuat peradaban berputar adalah karena tidak semua orang ternyata menyalurkan insting kekerasan itu menjadi perilaku kekerasan. Nah, agar kemudian insting tidak menjadi perilaku kekerasan, disitulah ada yang namanya pranata, aturan, larangan, punishment, reward, sanksi, ganjaran, atau sejenisnya. Baik, kalau kita lihat sekarang soal penegakan hukum, tadi Anda sempat singgung kita harus proporsional juga menempatkan bahwa kondisinya juga secara angka saja mungkin jauh dari ideal untuk bisa sebanding. Seperti juga Anda kutip teori tadi, satu polisi bisa melayani 200 sampai 300 begitu. Tapi tidak hanya soal itu, tapi juga soal kompleksitas. Tapi kalau misalnya begini, Mas, kalau tetap kemudian pandangannya adalah soal bagaimana penegak hukum yang jumlahnya mungkin jauh dari kurang, belum lagi bicara soal kompleksitas. Sebenarnya ini juga sudah terjadi tidak baru kali ini saja, tapi sudah cukup lama berlangsung dan bisa terjadi di berbagai daerah, tidak hanya daerah terpencil, tetapi mungkin juga daerah yang dekat dengan ibu kota juga, begitu. Artinya daerah perkotaan. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan kalau kondisinya akan terus seperti ini? Maksud saya dari penegak hukum yang jumlahnya juga akan terus berkurang, apakah ada jaminan kalau jumlah penegak hukumnya bisa ideal seperti perbandingan yang tadi sempat dikutip oleh Bang Reza? Ada metafora yang saya pikir pantas untuk saya kedepankan untuk menjawab pertanyaan Mas Indra. Sebuah metafora yang berbunyi bahwa sesungguhnya polisi adalah bayang-bayang masyarakat. Jadi kalau polisinya tanda petik brengsek, maka itu sesungguhnya adalah cerminan dari masyarakatnya juga brengsek. Kalau polisinya brutal, maka itu cerminan dari masyarakatnya juga sesungguhnya brutal. Jadi sebetulnya sama-sama ini. Tapi persoalannya itu baru tanda koma. Agar kita sampai pada sebuah tanda titik, kita harus berpindah ke metafora yang lain. Bahwa polisi adalah agen perubahan. Itu artinya, konsekuensinya besar ini. Konsekuensinya adalah betapapun masyarakat itu brutal, betapapun masyarakat itu tidak beradab, betapapun masyarakat itu tidak karu-karuan, tapi polisi tetap kemudian harus terpanggil berada di ujung tombak. Polisilah yang harus menunjukkan bagaimana peradaban itu harus dibangun dengan cara yang semestinya. Bagaimana hukum itu ditegakkan, bagaimana rasa aman itu diciptakan, bagaimana ketertiban itu dibangun dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang promoter, kalau istilah sekarang, profesional, modern, dan terpercaya. Hanya ketika polisi mampu berperan sebagai unjuk tombak alias agen perubahan sosial macam itulah, maka kita bisa berharap bahwa segala macam bentuk kebiadaban yang ada di masyarakat akan bisa teredam. Jadi memang tugas terbesarnya ada di pihak kepolisian ini. Walaupun saya tidak ingin mengatakan, sudah kambing hitamkan polisi, tidak demikian. Tapi suka tidak suka, ada tuntutan bahwa polisilah yang harus berada di posisi sebagai agen perubahan sosial itu. Oke, sekarang apapun yang sudah terjadi, polisi juga mengatakan memang ini ada indikasi memang pencurian. Tetapi fakta yang sedang kita hadapi sekarang, ada seorang ibu yang yang saat ini mungkin sedang mengandung, kemudian ditinggalkan oleh suaminya, yang merupakan calon ayah dari bayinya juga. Apa yang harus dilakukan setelah ini terjadi? Artinya mungkin sulit meminta masyarakat di daerah tersebut untuk mungkin saja untuk bertanggung jawab, meminta maaf dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa mungkin dilakukan oleh pemerintah setempat atau mungkin penegak hukum di sana selain hanya mengatakan bahwa ini memang ada indikasi pencurian yang dilakukan oleh seorang bernama Zoya tadi? Mas Indra, kita ini warga negara yang coba taat hukum, warga negara yang taat pada undang-undang. Undang-undang sudah mengatakan bahwa fakir miskin, anak terlantar, kita bisa bayangkan anak yatim termasuk di dalamnya itu dipelihara oleh negara. Kalau kita bicara negara, sesungguhnya kita tidak hanya bicara tentang pemerintah, tapi semua wartawan, akademisi, ilmuwan, aktivis, dan semua warga negara itu masuk dalam sebutan negara. Nah, masalah ada orang yang sudah dibakar hidup-hidup, dihakimi, biar teman-teman di kepolisian yang menuntaskannya. Apakah ini betul-betul pelaku atau tidak? Kemudian juga biarkan teman-teman di kepolisian melakukan penindakan terhadap orang-orang yang diduga sudah melakukan tindakan main hakim itu sendiri. Sekarang isu yang paling mendasar menurut saya, yang terus terang paling mengganggu hati saya adalah sebentar lagi, suka tidak suka, akan ada anak yang terlahir ke muka bumi dalam status tanpa ayah. Pertanyaan besar, Mas. Kalau masyarakat kita peduli ketika ada pengeras suara yang hilang dari rumah ibadah,
seberapa jauh lantas masyarakat juga peduli ketika ada anak yang dalam waktu dekat akan kehilangan ayahnya, terlahir dalam kondisi tanpa ayah. Kalau masyarakat kita sungguh-sungguh merindukan kepastian hukum, rasa aman, ketertiban, keadilan, dan segala macam sebutan-sebutan yang indah lainnya, maka sekarang sudah masuk ke episode berikutnya, yaitu ketika masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap makhluk tak berdosa yang sebentar lagi akan lahir tanpa ayah ini. Saran Anda apa yang bisa Tadi pagi, dilakukan? terus terang Mas Indra, tadi pagi secara spesifik saya berkomunikasi dengan salah seorang perwira tinggi di Mabes Polri. Saya katakan ke beliau, adakah kemungkinan bahwa Bapak Kapolres setempat terketuk hatinya untuk kemudian menyantuni anak ini nantinya. Kalau masyarakat anggaplah tidak peduli terhadap anak itu, maka tadi kembali, polisi adalah agen perubahan. Dalam konteks menyelamatkan satu generasi, yaitu calon anak yatim ini, maka sudah sangat-sangat indah kiranya ketika polisi, terutama Pak Kapolres terpanggil untuk menyantuni, apalagi menjadi orang tua asuh bagi anak yatim ini. Baik, kita nantikan kepedulian masyarakat seperti yang disinggung juga oleh Bang Reza tadi, kalau memang masyarakat di sana saat itu sangat peduli dengan hilangnya sebuah pengeras suara di musola begitu ya. Nah sekarang bagaimana masuk episode berikutnya, apakah mereka juga ikut peduli ketika seorang anak akan lahir yang sudah dipastikan tanpa ayah gitu ya. Dan kita nantikan seperti apa, semoga ini tidak terulang kembali. Terima kasih Bang Reza Indragiri atas analisis Anda malam hari ini. Selamat malam.